Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk Ananda kelas 10 SMKN 1 Gunung Kijang. Baik, Ananda semuanya, Bapak harapkan dalam keadaan sehat walaupun pandemi COVID-19 sudah hampir 1 tahun kita rasakan, dan mudah-mudahan segera berakhir dan kita dapat kembali belajar secara normal di sekolah. Baik Ananda, minggu kemarin kita sudah membahas tentang teori asam basa. Kita sudah bahas tentang apa itu asam, apa itu basa, bagaimana teori Arrhenius, teori Bronsted-Lowry, teori Lewis. Juga kita sudah menyinggung sedikit tentang konsep pH, pOH, ya. Secara kita kemarin bisa kita menyebutkan kalau pH-nya di atas 7 bersifat lautan itu bersifat basa, kalau pH-nya di bawah 7 maka lautan bersifat asam. Oke, nah kali ini kita akan membahas tentang indikator asam dan basa. Bagaimana cara kita untuk mengidentifikasi suatu larutan itu, apakah dia bersifat asam atau basa. Maka kita menggunakan namanya indikator. Nah, ini akan kita bahas. Baik, Ananda semuanya. Dalam kehidupan sehari-hari ya sering kita menyebut ini asam gitu ya. Contohnya adalah jeruk, air jeruk ya. Apa rasanya? Ya asam gitu. Kemudian air sabun. Kalau ketika kita mandi tercicip sedikit rasanya apa? Pahit. Oke. Tapi tidak semua lautan bisa kita cicip, berbahaya karena mungkin juga laut itu bersifat racun atau panas yang berbahaya bagi tubuh kita atau lidah kita. Contoh saja air aki. Ya. Mungkinkah kita akan menguji sifat larutan air aki ini dengan lidah kita? Jangan coba-coba, bisa saja lidah kita itu terbakar atau panas gitu. Ya, karena larutan aki mengandung asam sulfat yang memang sifatnya bisa membuat kulit terbakar. Baik Ananda, nah pada materi ini kami harapan Bapak Ananda dapat menjelaskan nanti berbagai macam jenis indikator asam basa. Kemudian juga nanti dapat di rumah mempraktekkan dengan percobaan salah satu indikator asam basa nantinya. Baik Ananda semua, apa itu indikator asam basa? Sudah Pak sebutkan tadi, adalah suatu zat yang dapat berubah warnanya jika kita celupkan ke dalam larutan yang bersifat asam atau basa. Nah, apa saja indikator asam basa yang digunakan untuk mengidentifikasi larutan itu bersifat asam atau basa? Yang pertama adalah kertas lakmus. Kertas lakmus terbagi dua, ada namanya kertas lakmus merah dan ada namanya kertas lakmus biru. Nah, di dalam lab ini sering ada ya. Nah, bagaimana kita mengidentifikasi larutan itu bersifat asam atau basa dengan kertas lakmus? Itu sangat gampang sekali. Ananda bisa lihat pada layar ya. Contoh dari kertas lakmus ya. Ini di atas ini. Nah, ini contohnya kertas lakmus biru, kita celupkan ke dalam suatu larutan, dia ada berubah warna. Ini lakmus merah, kita celupkan ke dalam suatu larutan, dia berubah menjadi warna biru. Nah, contohnya ini percobaannya air jeruk. Air jeruk tadi bersifat asam. Nah, bagaimana perubahan terjadi pada kertas lakmus?
lakmus merah dia tetap merah, tapi ketika celupkan lakmus biru dia berubah menjadi merah. Nah, ini yang terjadi. Kemudian pada amoniak sifatnya apa ya? Nah, kita coba yang kata lakmus. Kalau saat merah dia tetap berubah jadi biru dia. Lakmus biru tetap biru. Maka larutan ini dikatakan bersifat basa. Oh, begitu. Berarti bagaimana itu? Jadi kalau larutan bersifat asam, maka yang biru akan berubah menjadi merah, yang merah tetap merah. Kalau larutan itu bersifat basa, maka yang merah akan berubah menjadi biru, yang biru tetap biru. Kalau keduanya merah tetap merah dan biru tetap biru, contohnya pada larutan garam dapur, maka larutan dikatakan bersifat netral. Nah, air sabun, contoh yang keempat kita lihat. Merah menjadi biru, biru tetap biru. Apa sifatnya? Basa, benar ya. Kalau air aki yang akan kita uji, yang tadi gambarnya kita lihat, merah dengan lakmus merah tetap merah lakmusnya, dengan lakmus biru berubah jadi merah. Maka air aki sifat apa? Bersifat asam. Oke. Nah, itulah cara menggunakan kertas lakmus. Oke. Kita lanjutkan dengan materi berikutnya, dengan jenis indikator berikutnya, dengan jenis indikator berikutnya itu larutan indikator ya. Banyak sekali larutan indikator yang di lab yang digunakan, ada phenolphthalein, ada metil merah, metil ungu, metil jingga, protimol biru dan lain sebagainya. Nah, dengan menggunakan indikator ini ya, kita juga bisa dapat menentukan nilai pH-nya. Ya, ini ada trayek pH-nya dan ini ada perubahan warnanya. Misalnya untuk phenolphthalein ya, warna di dalam asam ya tidak berwarna, warna dalam basa berwarna ungu. Nah, ini trayek pH-nya. Maksudnya bagaimana ini? Kalau larutan itu pH-nya di bawah 8,3 ya. 8,3, maka larutan apabila kita teteskan dia dengan phenolphthalein, dia tidak berwarna. Kalau larutan itu pH-nya di atas 10, maka warnanya merah keungu-unguan. Nah, itu maksudnya. Nah, bagaimana kalau larutan di antara pH ini, di antara pH 8,3 sampai 10 ya, maka dia akan dari tak berwarna akan nampak ke merah, ke ungu-unguan atau ke merah-merahan. Nah, ini trayek. Nah, itu dimaksud dengan penggunaan phenolphthalein ini ya. Contohnya metil merah. Ya, trayek pH-nya 4,2 sampai 6,3. Maksudnya kalau kita menggunakan metil merah, kita teteskan di dalam larutan, dia berwarna merah, maka larutan itu pH-nya adalah di bawah 4,2. Kalau dia berwarna kuning, maka pH larutan tersebut adalah 6,3 ke atas. Nah, ini maksudnya. Kalau merah ke kuning-kuningan berarti di antara 4,2 sampai 6,3. Lalu ada lagi metil jingga ya. Nah, trayek pH-nya 2,9 sampai 4. Artinya kalau warnanya merah berarti pH-nya di bawah 2,9. Kalau warna jingga ke kuning-kuningan berarti di atas 4. Nah, gitu. Oke. Baik, selanjutnya indikator alami, yaitu indikator asam basa yang terdapat di alam sekitar kita. Di antaranya yang bisa kita gunakan adalah mahkota dari bunga-bunga yang berwarna-warni, kemudian dari daun yang berwarna-warni, atau kunyit, wortel, ubi ungu dan sebagainya yang ada warnanya. Nah, di antaranya bisa bunga sepatu, bunga bougainville, kulit manggis, ubi ungu, kunyit, pacar air, dan lain-lain sebagainya. Nah, bagaimana cara kita menentukan
bahan-bahan yang kita sebutkan tadi itu bisa dijadikan indikator asam basa, nah nanti Ananda bisa praktekkan di rumah. Nah, caranya adalah misalnya Ananda punya bunga kembang sepatu. Nah, Ananda tumbuk dengan menggunakan penumbuk apa yang ada di rumah. Lalu dihaluskan, kemudian teteskan sedikit air, diambil ekstraknya. Nah, kemudian air yang mudah berwarna oranye ya, kembang sepatunya warnanya. Kemudian Anda celupkan ke dalam larutan asam dan basa. Anda gunakan saja misalnya adalah air jeruk dan sabun. Nah, kalau dia menunjukkan warna yang berbeda, perubahan warna yang berbeda, maka bunga tersebut dapat dijadikan indikator asam basa. Misal bunga kembang sepatu kita celupkan ke dalam air jeruk, dia berwarna coklat misalnya. Kemudian kita celupkan ke dalam air sabun, dia berwarna kuning misalnya. Maka bunga kembang sepatu bisa kita jadikan indikator alami. Tapi kalau dia sama-sama berwarna coklat baik di air sabun maupun di air jeruk, maka bunga kembang sepatu tidak bisa kita gunakan sebagai bahan alami. Nah, jika Ananda ingin tahu dengan bunga-bunga yang lain apakah bisa dijadikan indikator alami, nah silakan dicoba di rumah ya. Bisa dengan kunyit, bisa dengan ubi ungu, bisa dengan kulit manggis dan lain-lain sebagainya. Selamat mencoba ya. Oke. Selanjutnya indikator universal. Yang keempat lah indikator universal, yaitu gabungan dari beberapa indikator yang berupa kertas serap yang dikemas dalam kotak plastik yang dilengkapi dengan peta warna. Nah, ini cara menggunakannya, tinggal ambil kertas serapnya, kita celupkan ke dalam larutan asam atau basa. Kalau nanti perubahan warna yang terjadi pada peta warnanya, kita cocokkan dengan peta warna yang ada pada kotak. Nah, di kotak-kotak itu sudah ada nilai-nilai pH-nya. Mana kotak warnanya yang cocok, keempatnya, nah itulah pH yang ditunjukkan oleh kertas universal tersebut. Oke. Kemudian indikator sama-sama berikutnya adalah pH meter. Nah, ini sangat teliti, sangat tinggi ketelitiannya. Cara menggunakannya gampang, tinggal celup saja pH meternya ke dalam larutan yang akan kita periksa apakah dia bersifat asam atau basa, maka nanti di layarnya akan tertera pH-nya berapa. Oke, inilah 5 indikator asam basa yang kita bahas. Yang pertama tadi ada apa? Kertas lakmus. Kemudian yang kedua apa tadi? Larutan indikator ya. Kemudian yang ketiga indikator dari bahan-bahan alami, yang keempat adalah kertas universal, dan kelima adalah pH meter. Baik, sampai di sini dulu materi kita. Nah, untuk sebagai tugas di rumah, Ananda nanti coba lengkapi tabel yang ada pada layar, tabel uji coba dengan menggunakan kertas lakmus. Nah, nanti isilah titik-titik dengan jawaban yang benar. Oke. Terima kasih, sampai jumpa pada minggu berikutnya. Selamat berpraktek ria.